Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Putu, Putri Akila Septiwinarta dari kelas 10 Perhotelan 1, nomor absen 4. Hari ini saya akan membawakan presentasi tugas dari administrasi umum yang berjudul komponen komputer. Komponen komputer ada 3 jenis, yaitu A. Perangkat masukan atau input device. Ada 1. Keyboard. Keyboard adalah papan ketik yang memiliki banyak tombol-tombol dan digunakan untuk menginput data berupa huruf, angka, dan simbol. Selain dapat menginput huruf dan angka, keyboard juga berfungsi untuk menginput perintah dan kombinasi berupa perintah shortcut pada komputer. Yang kedua, mouse. Mouse merupakan perangkat masukan input yang terdiri dari 2 tombol klik kanan dan kiri, serta tombol bentuk bola yang berada di tengah. Kursor akan mengikuti gerakan mouse kemana mouse bergerak. Fungsi mouse sendiri digunakan untuk klik kanan, klik kiri, dan melakukan scroll. Yang ketiga, mikrofon. Mikrofon adalah alat yang digunakan untuk menangkap gelombang suara dan nantinya diubah menjadi getaran listrik. Selanjutnya, suara tersebut akan diolah dengan power amplifier dan diperbesar. Yang keempat, scanner. Scanner adalah alat pemindai dan menjadi salah satu dari input pada komputer. Alat ini berfungsi untuk menduplikat objek dan mengubahnya ke dalam bentuk digital. Perangkat input ini paling umum digunakan menyalin berkas-berkas penting dan menyimpannya ke dalam komputer. Yang kelima, joystick. Joystick merupakan alat masukan input komputer yang fungsinya hampir mirip dengan mouse. Perangkat ini biasanya digunakan sebagai pengganti mouse untuk bermain game. Alat ini berbentuk seperti controller pada konsol PS dan Xbox yang sama untuk bermain game. B. Perangkat pengolah atau processing unit. Yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah tempat untuk berbagai macam komponen komputer yang terpasang seperti prosesor, RAM, VGA, dan komponen lainnya. Fungsi dari motherboard adalah sebagai papan sirkuit untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya. Yang kedua, prosesor. CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari sebuah komputer. Tugas dan fungsi CPU adalah memproses perhitungan data perintah yang masuk dari user atau pengguna. Seperti saat sedang memutar video, prosesor akan menerjemahkan perintah tersebut dan mengirimnya ke VGA untuk ditampilkan di layar monitor. Yang ketiga itu ada VGA card atau kartu grafis. VGA merupakan singkatan dari Video Graphics Array. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, komponen ini memiliki fungsi untuk mengolah dan menerjemahkan perintah ke dalam bentuk visual dan ditampilkan di layar monitor. Yang keempat itu ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu komponen komputer yang digunakan untuk menyimpan data dari sebuah aplikasi atau tugas yang sedang dijalankan oleh CPU. Yang kelima itu ada hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan dari sebuah komputer, seperti tempat untuk instalasi sistem operasi komputer, tempat instalasi software, dan juga tempat menyimpan file-file pribadi. Yang keenam ada PC Cooler. PC Cooler atau heatsink adalah komponen komputer yang berbentuk seperti kipas. Fungsi utama dari heatsink adalah untuk menjaga suhu prosesor agar tetap dingin, dan bahannya terbuat dari tembaga dan aluminium. Yang ketujuh ada power supply. Power supply, perangkat ini juga sangat penting agar komputer bisa hidup dan digunakan. Power supply adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai atau mengaliri daya listrik ke motherboard dan juga komponen-komponen lainnya. Yang kedelapan itu adalah optical drive atau CD-ROM.
Optical disk drive atau ODD adalah salah satu media penyimpanan yang biasanya ada di komputer dan laptop. Optical drive digunakan untuk membaca dan menulis data ke CD dan DVD. Penulisan tersebut dikenal dengan istilah burning. Yang ketiga itu ada perangkat keluaran atau output device, ya. Di output device itu ada satu monitor. Monitor merupakan suatu perangkat keras komputer yang termasuk ke dalam output. Monitor berbentuk kotak atau persegi panjang yang berupa layar untuk menampilkan gambar. Fungsi monitor adalah untuk menampilkan suatu gambar visual yang telah diproses oleh komputer. Yang kedua, printer. Printer adalah alat yang digunakan untuk mencetak file, gambar maupun berkas dari sebuah komputer. Dengan adanya printer, kita jadi mudah untuk mengubah file yang semula berbentuk digital di komputer dan merubahnya ke bentuk fisik seperti gambar, file, dan berkas-berkas penting. Yang ketiga itu ada speaker. Speaker merupakan suatu alat yang digunakan untuk memproses audio dan mengeluarkannya dalam bentuk suara. Selain itu, speaker juga bisa untuk memperbesar suara yang dikeluarkan dan dapat diperbesar sesuai keinginan si pengguna. Yang keempat itu ada proyektor. Nah, seperti ini nih biasanya ada di sekolah-sekolah, di kantor mungkin ya. Seperti namanya proyektor adalah perangkat yang dapat memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding. Alat ini biasanya juga digunakan untuk alat presentasi, media hiburan, home theater, dan lain-lainnya. Sekian dari video saya. Bila saya ada salah kata, salah tulisan, mohon dimaafkan dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.